Dari Ali radhiyallahu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang seakan-akan terbuat dari kaca, sehingga semua benda yang ada di luar kamar dapat dilihat dari dalam kamar. Begitu pula sebaliknya, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar tersebut? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk orang-orang yang berkata manis, tidak berbicara dengan muka masam, memberi makan kepada orang lain, selalu berpuasa dan sholat tahajud pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Terangan Abdullah bin Salman radhiyallahu menceritakan pengalamannya ketika masih berada di Yahudi dan belum memeluk Islam. Ia berkata, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah Munawwarah, saya segera datang kepada beliau. Setelah saya melihat wajah beliau SAW yang penuh berkah, saya berkata kepada diri saya sendiri, wajah yang penuh berkah ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang pembohong. Begitu sampai di Madinah pertama, beliau SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahmi. Pada waktu malam, kerjakanlah sholat ketika orang-orang sedang tidur, maka ketika akan masuk surga dengan selamat. Masalah ini telah diterangkan dalam ayat yang ke-34. Di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa karena cintanya kepadanya, mereka telah memberi makan orang-orang miskin, anak-anak yatim dan para tawanan. Mereka berkata, kami memberi makan kepada kalian hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menginginkan balas dari kalian dan ucapan terima kasih. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa memberi makan kepada saudaranya hingga kenyang dan memberi minum hingga hilang rasa hausnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan 7 buah parit antara dirinya dan neraka. Lebar sebuah parit mencapai 700 tahun perjalanan. Kanzalul Umar. Hadis lain menyebutkan bahwa seluruh makhluk adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala seperti anaknya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarganya. Dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah, termasuk bermuka manis kepada saudaranya saat seorang berbicara, serta memberi air dari tempatnya sendiri kepada tetangganya. Kanzalul Umar. Salah satu bentuk percakapan yang baik adalah berbicara dengan muka manis, tidak bersuara keras dan tidak bermuka masam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidaklah hina perbuatan yang sedikit, meskipun hanya berbicara dengan bermuka manis kepada saudaranya. Dan hadis yang lain disebutkan, seorang janganlah menganggap remeh kebaikannya. Bila tidak bisa berbuat baik, paling tidak menyapa saudara dengan muka manis. Manis lain. Manis lain. Baca. Ya tadi boleh masak. Begini. Buka manis kasih makan. Itu parit. Jauhnya 1 parit.
700 perjalanan. Dijauhkan dari neraka menuju parit. Makanan jamaah. Ya tambah sama. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan manis kasih makan. Lanjut kamu sekarang Pak. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan mengadakan muzakaro. Muzakaro yang Pak. Setiap kali tentang yang tidak tahu jadi tahu, tahu jadi paham akan dan menyampaikan. Muzakaro ini Pak, kalau tidak ada ini, tidak ada pesantren, tidak ada sekolahan, tapi kalau muzakaro dengan Nabi, lalu kalau muzakaro dengan Nabi, sahabat muzakaro dengan anak istrinya. Sehingga walaupun tidak ada sekolahan, mereka bisa berdoa di Madinah dia akan muzakaro. Nah ini kalau contoh sekarang muzakaro, untuk muzakaro itu begitu banyak. Siapa belajar ilmu, belajar ilmu, baik yang kata dulu, maka lebih baik kalau kita sering berpaham. Kalau kita belajar yang lain, katakan ilmu ini Pak, belajar satu orang ilmu ini ditakuti setan daripada simpan ibadah. Satu orang ilmu. Nah, itu berapa untuk sekarang ini Pak? Kita usulan sendiri, usul. Sekarang Kenali itu budaya Pak. berapa? Adab taklim wa taklum. Nah, terus. Adab dakwah. Terus. Terus. Berteman kita tak bisa menamai Terus. Tahu lagi ini. keluar masuk masjid. Terus. 12 Ustaz Imam Ghazali. Terus. Sini dan sholat. Ulama usulnya banyak, kalau bahas semuanya itu tidak akan kelar kecuali nama masa. Karena kita tidak nama masa, besok mau dicarikan, itu saja yang masalah. Nah, jadi kita bahas Pak, yang memahami usulnya tadi kan sedangkan dari usul. Tapi yang dibahas bukan dengan usul, ada Tuhan. Di sana Ustaz kami jadi ikrar istri. Nah, ini Pak, ikrar istri Pak. Nah, ikrar istri. Karena ikrar suami kan jadi bahasa ini biar nyambung kan. Jadi jangan sampai dia ikrar itu, kita tidak ikrar beliau kan. Nah, kita sama ikrar kan. Ikrar istri ini kalau secara Pak ada 10 boleh, kalau lebih boleh. Yang kita ingat kita ulang-ulang. Ikrar istri. Ikrar istri ini yang pertama itu Pak, kita nih panggil nama yang baik Pak. Panggil nama yang baik. Boleh bolak-balik boleh Pak, yang ingat. Panggil nama yang baik kan, yang dia senangi namanya. Kita tuh kayak Nabi itu kan panggil istrinya Wahai Muiro, Habibah kan. Hai istriku yang ke wajahnya kemerah-merahan. Jadi panggil yang baik. Kalau Mbak kan panggil Mbak Putih ya. Nanti aku baik jangan. Karena nama yang baik. Jadi itu senang Pak. Ada yang itu. Yang kedua yaitu kita puji masakannya Pak. Puji masakannya, apapun yang masaknya Pak kita puji Pak. Walaupun kadang-kadang rasanya mungkin seperti air laut naik ke asin kira-kira mungkin. Tapi kita bilang wahai sayang, antara makan Palembang itu masakan kami yang beda. Senang deh. Angkat dah. Jadi diangkat puji masaknya Pak. Jangan jelas susah masak, pedih-pedih ngiris bawang kan, kita caci makanya apa yang masak ini? Dari lagi ya masak, payah masak. Puji masaknya kan. Terus yang ketiga yaitu sayangi anak di depannya Pak. Nah kalau seperti anak anak kecil kan di depan lucu kan sayang di depannya kan. Jadi dia senang kan anak kecil. Terus yang keempat yaitu berhias misalnya di depannya berhias. Karena kita penampilan itu kan. Jangan kita waktu nak ada pesta, wah gantengnya kan, pas di rumah biasa-biasa baik kan. Nah, biar dia kita tambah semangat kan nih, pagi-pagi kan, jadi semangat lebih lagi, kayak masih muda lagi ya saya kan. Terus yang kelima
Itu bawa oleh-oleh setelah bepergian, Pak. Kita mau jalan agak jauh kan, agak kampung kali kan. Bawa buah, bawa apa kan. Yang apalagi yang disenangi ya, Pak. Dia senang mau ke sate, yang punya sate. Apa martabak kan, yang martabak. Intinya yang disenangi ya. Dia senang makan buah, diberikan buah. Nah, paling dia akhirnya lah ya. Karena udah senang kan. Nah, juga beli makanan itu baru kita putar deh, dia yang menambah. Nah, terus yang keenam yaitu bantu kerjaannya, Pak. Mungkin di rumah dia lagi masak, mesti cuci nih nganggur, dia pakaian banyak, ya apa kita cuci. Nah, mesti nyuruh dia, Pak. Kalau kita lagi santai, dia lagi sibuk urusnya anak, kita pengen ngopi bikin cewek, bikin kopi, bisa. Kopi, waduh, santai gitu. Dia sibuk kan di rumah urusnya anak, jangan bantu kerjaannya, kita ya kopi, bentar kan. Nah, pekerjaannya. Terus juga yang ketujuh yaitu bantu amalan ya. Nah, ketujuh yang berapa, Pak? Mungkin masih banyak itu, boleh buka nih diulang-ulang atau ditambah. Baru 7. Ya baru 7. Nah, ini tambah hari. Cerita dong. Cerita. Yang saja. Itu malah putus. Diulang ya. Pertama, memanggil nama yang baik. Kedua, memuji masakannya. 3, menyayangi anak di depan istri. 4, apa gitu? Bantu pekerjaannya. Yang kelima, menggendongnya, bukan? Berhias di depannya. Jangan bawa kelek. Lagi teman ya. Iya. Tambahin lah. Tambahin. Enak, setuju ya. Doakan istri di malam hari. Istri kebaikannya, dunia satu juga, maksudnya gak olah-olah juga. Ceria. Doakan saya. Doakan. Nanti untuk sebelumnya doakan istri. Ketika di malam hari. Nanti pekerjaan istri kita nanti ya. Jalan istri. Bawa oleh. Bawa oleh. Ayo, tambah lagi. Terus, ingat lah. Amin. Anu Ustaz. Banyak ya. Malu nak ngomong, kemana ada riwayat sering mencium istri? Mencium istri. Masalah ini. Terus menghibur istri ketika sedang haid. Menghibur istri nyemani. Terus apa lagi? Mengajak jalan-jalan istri. Terus menghibur istri ketika marah. Menyisir rambut istri. Tidur di pangkuan istri. Terus bertanda baik atau romantis. Ayo, nah. Nyayangi pasangannya. Yang ingat nyayangi dulu. Dipuji masakannya. Bawa oleh-oleh banyaknya. Aku itu nyium. Ingat ya itu. Suami istri dari berpergian pertama sekali bawa oleh-oleh ketika balik. Yang kedua, memuji istri dengan kata-kata yang indah. Terus memuji anak di depan istri. Anak dipuji, anak siapa diganteng, siapa dicantiknya. Masya Allah. Terus berhias di depan istri. Berhias, pokoknya berhias. Terus memuji masakan, membantu pekerjaan istri. Terus bercerita
cerita di pada malam hari tentang Sahabiah. Terus mengajak jalan-jalan anak dan istri ke tempat yang bersejarah agama. Terus ini yang jangan sampai kita perbuat, menyebut nama wanita lain di depan istri. Jangan berarti itu. Nama wanita lain Nanti ini ya, jangan. Larangannya tuh. Menyebut. Apalagi mantan ya. Oh jangan. beres hati. Boleh. Suami istri pertama mengambil pimpinan panggilan yang sesuai istri, kemudian memuji masakan istri, membantu pekerjaan istri, terus mana di depan istri, kemudian berhias di depan istri, kemudian bercerita di malam hari, jalan-jalan keluarga anak dan istri, sering mencium istri, bawa oleh-oleh saat habis berpergian. Mendoakan kebaikan. Nah aku seringnya bantu apa itu? Misalnya isi kurung, bantu aku dari megang duit. Kita ada lobok bantu. Wih tumben balik seperti balik. Jadi penyayang loyang itu ya. Seneng. Tumben itu iya lah. Dan cukup ini 10 sampai titik baik. Amin. Lewat kisah yang lain. Makan minum 1 gelas atau makan 1 istri. Sorry, tidur di pangkuan istri. Pangkuan istri, ya Cukori juga itu. Istri capekan. Ikat rambut suami, menyisir atau ikat rambut suami. Membelai istri, saya makan. Ada 10 ini. Yang lain kan sudah ada ini. Tambahannya Sayang itu ikut juga ini. Dan penting juga Pak ya, sayangi keluarga istri. Jangan kita sayang istri saja, keluarganya biarkan ya. Sayangi juga kan orang tuanya, adik dia punya adiknya kan, ya sayangi paling kecil. Kalau yang perempuan ya jangan juga didekati. Kalau ya, tinggal kita praktekkan masing-masing Pak ya, ini teorinya, prakteknya masing-masing. Masing-masing praktek. Insyaallah kita saudara, majelis malam ini. Assalamualaikum. 700 nasi makan. Kok balik anak manggilnya ya? Ngajari kon. Jadi, Pak, wis tuwek manggil-manggilnya ya.